Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya TS Anwar. Apa kabar kalian semua? Sehat? Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah alur cerita film berjudul Fast and the Furious 7. Baiklah, tanpa ingin berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dari sebuah rumah sakit. Kita bertemu dengan Deckard Shaw yang sedang menjenguk adiknya yang bernama Owen Shaw. Owen Shaw sendiri sedang dirawat setelah dihajar habis-habisan oleh geng Dominic Toretto dan Hobbs. Kini Deckard Shaw sebagai seorang kakak berniat untuk menuntut balas dendam kepada orang-orang yang telah menyakiti adiknya. I was the one with to step in and finish him. Well, I'll sell you one last go. Scene pun berpindah memperlihatkan Letty dan Dominic yang kembali bersama. Namun setelah berbagai usaha untuk mengembalikan ingatan Letty tidak berhasil, akhirnya Letty memutuskan untuk pergi meninggalkan Dominic sendirian. That's the date that I lost my memory. I have to find myself. For me. Goodbye, Dom. Sementara itu di kantor Hobbs, dia sedang lembur untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Setelah mengantarkan rekannya pulang, Hobbs malah menemukan seseorang sedang mengakses komputernya. Ini adalah untuk pertama kalinya Hobbs dan Deckard Shaw bertemu. Hobbs pun sempat mengancam akan menangkap Deckard karena telah menyusup dan mengakses komputer miliknya. Namun Deckard menghadapinya dengan santai. Sampai akhirnya Deckard Shaw dengan cepat menyerang Hobbs sehingga perkelahian antara mereka tidak bisa dielakkan. Setelah berhasil mengalahkan Hobbs, terlihat di layar monitor menampilkan data diri dari Han, yang berarti file yang dicuri oleh Shaw merupakan data identitas kelompok Dominic, dan Han akan menjadi orang pertama korban dari Shaw. Penyerangan Shaw kepada Han ada di film terpisah yang berjudul Fast and the Furious Tokyo Drift. Kemudian scene pun kembali memperlihatkan keluarga Dominic. Hari itu dia sedang kedatangan adiknya yang bernama Mia dan juga Brian O'Connor yang adalah suami adiknya. Namun tak lama mereka berbincang, tiba-tiba sesuatu terjadi. Yeah. Dominic Toretto. Get down! Shaw yang telah menghabisi Han di Tokyo rupanya secara bersamaan mengirim bom ke rumah Toretto yang membuat rumahnya luluh lantah. Setelah semua itu, Dominic langsung menemui Hobbs yang kini sedang dirawat di rumah sakit akibat dari pertarungannya melawan Shaw malam itu. Dari sanalah Hobbs mulai menjelaskan bahwa kakak Owen Shaw sedang memburu kelompok Dominic yang terlibat dalam penangkapan Owen. Hobbs juga menceritakan tentang latar belakang Deckard Shaw dan keberadaannya yang seperti hantu sehingga sangat sulit untuk dilacak. Akhirnya Dominic pun tahu siapa yang sedang memburu kelompoknya. How do I find him? When you find that sumbitch, just do me one favor. Don't miss. Setelah mengambil jenazah Han di Jepang, Dominic dan kawan-kawannya pun mulai melakukan upacara pemakaman. Namun tanpa sengaja Dominic melihat mobil yang mencurigakan berada di sekitar sana. Dominic pun langsung mengejar mobil tersebut dan ternyata orang yang mengendarai mobil itu adalah Deckard Shaw.
You never should have messed with a man's family. Saat Dominic dan Shaw hampir berhadap-hadapan satu sama lain, tiba-tiba datang pasukan dari pemerintah yang membuat Shaw berhasil melarikan diri. Dominic pun sempat kesal karena mereka membuat Shaw kabur dari hadapannya. Thought this was gonna be a street fight? Namun si pimpinan pasukan rahasia tersebut yang bernama Mr. Nobody ternyata menawarkan kerjasama kepada Dominic untuk memburu Shaw. Mr. Nobody pun membawa Dominic ke markasnya. Would you like one? More of a Corona man myself. Lantas di sana dia menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengejar sekelompok teroris yang menculik seorang hacker pencipta teknologi yang diberi nama Mata Tuhan, yang mana teknologi tersebut dapat masuk ke semua kamera ataupun mikrofon yang aktif di seluruh dunia. Dan dengan teknologi tersebut, si pengguna dapat dengan mudah mencari siapapun. Mr. Nobody dan lembaga rahasianya meminta Dominic dan timnya untuk merebut kembali hacker yang bernama Ramsey dari tangan para teroris. Dan jika Dominic berhasil membawanya, maka Mr. Nobody akan memberikan kesempatan Dominic untuk menggunakan teknologi Mata Tuhan sampai menemukan keberadaan Shaw, sehingga posisinya jadi berbalik dari yang diburu menjadi seorang pemburu. Dengan negosiasi tersebut, Dominic pun menyetujui kerjasama dengan Mr. Nobody. You get Ramsey, you get the God's Eye, you get Shaw. I think you already know what I'm gonna do. Good. Setelah kelompoknya berkumpul, Letty juga datang ke sana. Walaupun ingatannya belum kembali sepenuhnya tentang Dominic, tapi dia merasa bersalah ketika meninggalkan Dominic sendirian. Akhirnya kelompok Toretto yang terdiri dari Dominic, Brian, Letty, Roman, dan Tej pun mulai menyusun rencana untuk membajak iring-iringan mobil si teroris yang sedang membawa Ramsey. Setelah sepakat, mereka pun segera menjalankan rencananya. Just walk me through what we supposed to be doing. Come on, Rom, this is your plan. You gotta embrace it. Setelah berhasil mendarat dengan selamat dari terjun menggunakan mobilnya, mereka pun langsung menyerang iring-iringan mobil si teroris. Namun ternyata Deckard Shaw juga berada di sana dan mengganggu rencana Dominic. Brian yang berhasil membebaskan Ramsey harus bertarung melawan Ong Bak, seorang aktor dari Thailand yang dalam film ini berperan sebagai seorang penjahat. Too slow. Dominic yang telah membawa Ramsey pun terkepung oleh kelompok teroris tersebut. Di sini kita juga bisa melihat si pimpinan teroris itu yang bernama Jakad. Namun yang mengejutkan adalah cara yang digunakan oleh Dominic untuk melarikan diri, yaitu dengan menerjunkan mobilnya ke bawah tebing. Dominic dan Ramsey pun masih selamat karena mobil yang dikendarai oleh Dominic adalah hasil modifikasi dari Tej yang menanamkan baja di kerangka mobilnya. Setelah kejadian itu, mereka pun berkumpul di tepi danau sambil menginterogasi Ramsey. Namun ternyata Ramsey menitipkan teknologi buatannya ke seorang temannya yang tinggal di Abu Dhabi. Sehingga kini Dominic dan kelompoknya pun harus berangkat ke Timur Tengah
untuk mengambil kembali teknologi mata Tuhan. I mailed it to a friend in Abu Dhabi. We're going to the Middle East. Setelah menemui teman Ramsay di Abu Dhabi, ternyata masalahnya jauh lebih rumit. Karena teman Ramsay telah menjual teknologinya kepada seorang sultan yang tinggal di Etihad Tower, lantai ke-45. Si sultan tersebut menanamkan teknologi mata Tuhan ke dalam mobil sport miliknya yang juga dia simpan di lantai tersebut. Namun bukan Dominic Toretto jika langsung menyerah. Dominic dan kawan-kawannya malah memutuskan menyusup ke sana untuk mengambil teknologi mata Tuhan. Setelah berhasil masuk ke ruangan tempat mobil sport itu disimpan, para penjaga di sana mulai menyadari aksi Dominic dan kawan-kawannya. Alright, listen, ladies and gentlemen. Oh, there he is. These your dancers? This is... Not the gate, not the gate. Brian dan Dominic yang belum sempat mencabut teknologi mata Tuhan yang disimpan di dalam mobil tersebut, ditambah lagi Deckard Shaw yang lagi-lagi datang mengacau, akhirnya membuat Dominic dengan terpaksa membawa mobil sport itu kabur dari sana. Untunglah sesaat sebelum mobil sport itu hancur menghantam tanah, Brian sempat mengambil teknologi mata Tuhan yang tertanam di dalam mobil tersebut. Dominic dan kelompoknya pun berhasil memiliki teknologi mata Tuhan. Di bengkel milik temannya Ramsay, Dominic melakukan pertemuan dengan Mr. Nobody. Dan tak membutuhkan waktu lama, mereka pun segera mengaktifkan teknologi mata Tuhan untuk mencari Deckard Shaw, yang ternyata dia bersembunyi di sebuah tambang minyak yang terbengkalai. Bingo. Looks like he's holed up here. That's perfect. Malam itu juga, Dominic, Brian O'Connor, dan Mr. Nobody dibantu oleh pasukannya langsung menyerbu tempat persembunyian Deckard Shaw. Namun ternyata Deckard Shaw juga telah bekerja sama dengan Jakad si teroris, sehingga bukannya Dominic yang menyerbu, tapi mereka malah masuk ke dalam jebakan Deckard Shaw. This is it. This is all I want. I got a lot of friends. Mr. Nobody pun tertembak di bagian perutnya. Karena sadar bahwa dia tak akan menang, Dominic dan Brian langsung kabur dari sana sambil membawa Mr. Nobody yang hampir tewas. Sementara itu, teknologi mata Tuhan yang dibawa ke sana pun berhasil jatuh ke tangan Jakad. Di perjalanan, Mr. Nobody dijemput oleh sebuah helikopter, sementara Dominic dan Brian melanjutkan perjalanannya. Dominic dan kawan-kawannya pun pulang kembali ke Los Angeles. Kini mereka tidak lagi mendapatkan bantuan dari Mr. Nobody. Dominic benar-benar hanya mengandalkan kekuatan kelompoknya saja untuk melawan Deckard Shaw yang kini bekerja sama dengan Jakad si teroris. Malam pun tiba, Jakad dan Deckard Shaw menyerang mereka di kota tersebut, terutama untuk menghabisi Ramsay karena dia adalah satu-satunya orang yang bisa menonaktifkan mata Tuhan. Maka selama Ramsay masih hidup, Jakad menganggapnya sebagai ancaman. Dominic dan kelompoknya pun mulai menjalankan rencana yang telah mereka buat. Yang pertama, Tej dan Ramsay akan menghack mata Tuhan untuk mengambil alihnya. Bersamaan dengan itu, Ramsay akan terus dipindahkan dari satu mobil ke mobil yang lain untuk menghindari serangan Jakad. Sementara itu, Dominic akan duel 1 lawan 1 melawan Deckard Shaw. Can't hide from God's eye. Thought this was gonna be a street fight? You're goddamn right it is.
Scene pun berpindah dari kejauhan, tepatnya di dalam rumah sakit. Melihat ledakan yang cukup besar di tengah kota, Hobbs akhirnya mulai bangkit. Dia memutuskan untuk turun ke medan perang. Woman, I am the cavalry. Sementara itu, Brian O'Connor yang ditugaskan untuk memasang alat transmisi sinyal di salah satu gedung tertinggi harus menyelesaikan pertarungannya yang tertunda melawan Ong Bak. Setelah berhasil mengalahkan Ong Bak, Brian pun berhasil memasang alat transmisi sinyal yang membuat proses hacking Ramsey jadi semakin cepat. Tak membutuhkan waktu lama, Ramsey pun berhasil mengambil alih mata Tuhan dari kendali Jakad. Sementara itu, Jakad yang tahu akan kalah malah menembaki Dominic yang padahal di sana juga sedang ada Deckard Shaw yang adalah partnernya. Alhasil Deckard Shaw pun tertimbun reruntuhan gedung tersebut. Do it. Setelah itu, Dominic yang menggunakan mobilnya mengaitkan sekantong granat di helikopter yang ditumpangi oleh Jakad. Kemudian Hobbs langsung menembaki kantong tersebut yang membuat helikopter itu meledak seketika beserta Jakad di dalamnya. Dominic yang terjatuh dari ketinggian pun sempat tak sadarkan diri. Namun setelah Letty menceritakan bahwa dia mengingat semuanya, dia bahkan ingat bahwa mereka sebenarnya telah menikah, akhirnya Dominic pun kembali sadar. It's about time. Setelah semua kejadian itu, Deckard Shaw ditangkap oleh Hobbs dan dimasukkan ke dalam penjara paling ketat. Hobbs pun menantang Shaw untuk kabur dari sana karena Hobbs telah menunggunya di luar. Sementara itu, kelompok Toretto yang sudah menjadi sedekat keluarga sedang berkumpul di pinggir pantai sambil menyaksikan Brian O'Connor yang bergembira bersama istri dan anaknya. Dari sana mereka pun menyadari bahwa sudah saatnya bagi Brian untuk meninggalkan dunianya yang penuh bahaya, kemudian fokus untuk menjadi seorang ayah. Where he's always belonged. It's never goodbye. Film pun diakhiri dengan scene paling epik sepanjang masa, yaitu perpisahan antara Dominic dan Brian. Kenapa scene ini disebut scene penutup paling epik? Karena pemeran Brian, yaitu Paul Walker, telah benar-benar berpisah dengan mereka semua. Dia meninggal akibat kecelakaan di dunia nyata sebelum filmnya dirilis. Dan film pun selesai. Pemahaman yang bisa kita ambil dari film ini adalah selalu ada perpisahan setelah pertemuan yang menyenangkan. Baiklah kawan-kawan, saya kira cukup sekian alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe karena dukungan dari kalian sekecil apapun itu sangat bermanfaat bagi channel ini. Saya TS Anwar pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.